Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sigih Adi Nugroho, kelas 4A, NPM 18103010046. Saya akan menjawab pertanyaan UAS telaah dan pengembangan kurikulum sesuai dengan pemahaman saya. Soal yang pertama adalah apa relevansi antara istilah kurere dengan kurikulum saat ini? Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kurere itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang memiliki makna tempat pacu. Nah, jadi kurir dan kurere ya. Nah, jadi ada seorang pelari yang menempuh jarak sesuai jarak tempuhnya di tempat pacu itu untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi kurikulum itu diibaratkan sebagai landasan pacu ini. Nah, jarak pacu itu adalah sebagai program sekolah dan semua siswa ada di dalamnya. Nah, jadi secara tradisionalnya kurikulum itu adalah terdiri dari beberapa mata pelajaran dan mata pelajaran itu secara terpisah. Semua siswa harus menempuh itu untuk mendapatkan ijazah. Nah, itu adalah relevansi antara kurere dengan kurikulum secara tradisionalnya. Tapi secara modern, kurikulum itu merupakan semua kegiatan yang disusun secara ilmiah, baik itu di dalam kelas, di luar kelas, maupun di luar sekolah sekalipun, tetapi sesuai dengan untuk tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, itu dia relevansi antara kurere dengan kurikulum. Lalu soal nomor 2 adalah jelaskan asas-asas yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Ada 4 asas. Yang pertama adalah asas filosofis. Jadi, apa sih asas filosofis itu? Nah, itu adalah sebuah uh, untuk pertimbangan pengembangan kurikulum itu sendiri. Asas filosofis ini adalah apa sih sebenarnya pendidikan itu? Apa sebenarnya hakikat kurikulum itu sendiri? Lalu kenapa kurikulum itu harus berkorelasi dengan pendidikan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, landasan filosofi sendiri di Indonesia biasanya ada Pancasila, landasan yuridisnya ada UUD dan sebagainya. Nah, jadi pengembangannya tidak boleh keluar dari itu. Yang kedua adalah asas psikologisnya. Jadi berkaitan dengan kejiwaan dan kesiapan siswa. Jadi sesuaikan dengan jenjang siswa itu seperti apa. Misalkan di SD, SMP, SMA kan semua berbeda. Jadi harus disesuaikan dengan itu karena kalau tidak disesuaikan nanti akan berbeda dan bahkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu landasan pengembangan kurikulum yang 3 itu adalah asas sosiologis. Nah, pada sejatinya siswa itu nanti akan terjun ke masyarakat. Jadi disiapkan agar bisa nanti mengisi kekosongan lini-lini yang di setiap elemen masyarakat itu sendiri. Nah, jadi kurikulum ini dikembangkan pada landasan sosiologis. Kekosongan di masyarakat itu seperti apa? Nah, makanya dipersiapkan ke situ. Lalu yang terakhir adalah asas perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa harus sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Nah, karena perkembangan iptek itu sangat pesat sekali di dunia ini. Makanya kurikulum harus menyesuaikan dengan perkembangan iptek. Karena kalau tidak disesuaikan dengan perkembangan iptek, nantinya para siswa ini akan kesulitan untuk bersaing di dunia luar nanti. Dan itu akan berbahaya. Makanya kurikulum ini perkembangan harus sesuai dengan itu, 4 asas itu tadi. Lalu soal nomor 3 yaitu apa yang Anda ketahui mengenai model pengembangan kurikulum garis atas bawah. Nah, secara bahasa kerennya adalah garis atas bawah ini adalah administratif. Nah, jadi dari atas sendiri itu adalah ada komandonya. Komandonya itu adalah Kemendiknas di atas sendiri, lalu ada garis komando ke bawah melalui panitia pengarah ya atau steering committee. Nah, itu dinamakan garis atas bawah. Jadi dari atas sendiri ada Kemendiknas, baru ke bawah ada panitia pengarah atau steering committee yang berisikan kepala sekolah, pengawas pendidikan, guru inti yang bertugas untuk merencanakan gambaran umum pendidikan itu seperti apa. Lalu di bawahnya itu nanti ada panitia-panitia yang dibentuk khusus dari steering committee ini. Nah, makanya itulah dari atas baru ke bawah. Jadi pengembangannya itu berasal dari atas dulu, bukan dari bawah. Nah, itulah yang saya pahami mengenai pengembangan kurikulum garis atas bawah. Yang selanjutnya, mengapa
kurikulum 1964 diganti dengan kurikulum 1968? Karena kurikulum 1964 itu ada pada Orde Lama. Nah, di mana itu disebut sebagai Pancawarjana. Berfokus pada pembelajaran Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosi, keprigelan atau keterampilan, dan juga jasmani. Nah, itu semua dianggap sebagai produk Orde Lama. Nah, ketika pada tahun 1968 itu ditetapkan kurikulum baru yang bersifat lebih politis dan menggantikan rencana pendidikan kurikulum 1964 tadi. Nah, lalu fokusnya kurikulum 68 itu berbeda dengan 64, itu lebih berfokus pada Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani rohani, seperti itu. Itulah kenapa kurikulum 1964 diganti dengan kurikulum 196. Secara simpelnya itulah karena dianggap produk Orde Lama. Sudah tidak sesuai lagi, tidak relevan lagi, seperti itu. Lalu soal nomor 5, jelaskan landasan diterapkannya kurikulum 1975. Alasan pemberlakuan kurikulum 1975 karena kurikulum 1968 itu sudah dirasa perlu ditinjau ulang agar lebih sesuai dengan kondisi yang sekarang. Perubahan zaman dan masyarakat, perkembangannya itu kan sangat cepat sekali. Nah, landasannya adalah pendekatan dalam pengembangan kurikulum 1975 itu ada dua. Yang pertama adalah pendekatan yang orientasi pada tujuan pendidikan itu bagaimana, dan tujuan kurikulum itu sendiri. Nah, itu diorientasikan pada pendekatan kurikulum tahun 1975. Yang kedua adalah dirumuskan secara jelas dari tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Nah, itu dia landasan diterapkannya kurikulum 1975. Lalu soal nomor 6, apa karakteristik dari kurikulum 1984? Ada beberapa karakteristik pada kurikulum ini. Yang pertama adalah mengusung proses skill approach. Jadi, mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuannya tetap penting. Walaupun mendekatkan proses, tapi faktor tujuannya tetap penting. Kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Spiral itu pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Maka semakin tinggi kelas jenjang sekolah itu, semakin dalam pula dan luas pula materi dalam pelajaran yang diberikan. Lalu menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Nah, jadi karakteristiknya kurikulum ini memberikan pengertian terlebih dahulu kepada siswa. Setelah mereka paham, baru diberikan latihan agar mereka bisa memaksimalkan kompetensi yang mereka miliki. Yang selanjutnya adalah materi ini disajikan berdasarkan tingkat kesiapan dan kematangan siswa. Tidak melulu langsung disajikan, tapi berdasarkan kesiapan dan kematangan siswa itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses yang dimaksud di sini adalah pendekatan belajar mengajar. Itu memberikan tekanan proses, membutuhkan keterampilan memperoleh pengetahuan dan komunikasi perolehannya itu seperti apa. Nah, pendekatan keterampilan proses diupayakan dilakukan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya soal nomor 7, sebut dan jelaskan kelemahan dari kurikulum KPK. Apa sih sebenarnya kelemahan dari kurikulum berbasis kompetensi? Ada beberapa yang saya tangkap kelemahan dari kurikulum KPK. Yang pertama adalah paradigma dari pengajar atau guru itu sendiri itu masih sering berpikiran dan sering menerapkan dengan pembelajaran ini itu berpusat pada guru. Nah, itu yang disayangkan. Padahal KPK di sini kan lebih berpusat pada kompetensi siswanya, bukan gurunya. Lalu yang kedua adalah kualitas dari guru sendiri itu belum bisa menyesuaikan dengan kurikulum KPK ini. Lalu sarana dan prasarana yang belum mencukupi, itu yang menyebabkan kurikulum KPK itu terasa belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari sisi kurikulumnya sendiri itu pun ada beberapa kelemahan. Yang pertama karena indikator ini pun sudah ditetapkan terlebih dahulu sebelum dari pengajar ini menentukan indikator seperti apa. Padahal kan kalau
gitu, yang menentukan indikator itu sebenarnya adalah pengajar sendiri, karena pengajar yang lebih tahu seperti apa yang dibutuhkan siswanya, seperti itu. Yang selanjutnya, konsep dari KBK ini juga sering mengalami perubahan, itulah yang mengapa KBK masih dirasa lemah pada saat itu. Lalu selanjutnya soal nomor 8, apa yang Anda ketahui mengenai kurikulum bermuatan lokal? Nah, dari kata bermuatan lokal sendiri, pasti ya kurikulum ini berfokus pada muatan lokal. Jadi, muatan lokal sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar yang disusun dengan satuan pendidikan sesuai dengan keberagaman potensi daerahnya, karakteristik daerahnya, keunggulan daerahnya, kebutuhan daerah itu seperti apa. Nah, jadi kurikulum bermuatan lokal ini benar-benar memanfaatkan potensi lokalnya seperti apa, itu diunggulkan, seperti itu. Lalu implikasinya pun pengembangan materi atau bahan ajarnya juga bersifat lokal. Nah, itu juga dikaitkan dengan kondisi potensi, karakteristik, keunggulan, dan kebutuhan daerah serta lingkungan itu seperti apa. Jadi benar-benar difokuskan terhadap bermuatan lokalnya, seperti itu. Selanjutnya nomor 9, sebut dan jelaskan tahap-tahap pengembangan kurikulum. Nah, yang saya pahami ada beberapa tahap-tahap perkembangan kurikulum ya. Tidak asal langsung dikembangkan saja, tapi ada tahap-tahapnya. Yang pertama adalah studi kelayakan dan kebutuhan. Apa sih yang dibutuhkan setelah ini, harus dipersiapkan juga kelayakannya, seperti itu. Yang kedua adalah penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Konsepnya itu seperti apa pengembangannya. Ketika yang kelemahannya misalkan KBK adalah di sisi ini, maka konsepnya pun harus direncanakan. Jadi sisi ini yang harus diperbaiki. Nah, penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum sebelah apa yang harus diperbaiki, seperti itu. Yang ketiga adalah pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Sebelum dilaksanakan, itu harus di pengembangan dulu rencana seperti apa. Selanjutnya adalah pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Nah, setelah itu baru pelaksanaan kurikulum yang benar-benar dilaksanakan di lapangan. Setelah itu pelaksanaan penilaian. Nah, setelah dilaksanakan itu baru dinilai dan dipantau apakah itu berjalan dengan sesuai atau tidak. Nah, yang terakhir adalah pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian. Nah, setelah itu dilaksanakan, setelah dievaluasi, barulah itu diperbaiki. Seperti itulah tahap-tahap pengembangan kurikulum, tidak langsung tiba-tiba diperbarui atau di pengembangan, tapi harus melalui tahap-tahap yang sudah ditetapkan, seperti itu. Yang selanjutnya, pertanyaan terakhir nomor 10, apakah yang Anda ketahui mengenai kurikulum Adiwiyata? Kurikulum Adiwiyata ini sangat berbeda ya, karena berfokus pada lingkungan. Seperti itu. Adiwiyata sendiri mempunyai pengertian makna tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi tujuan program kurikulum Adiwiyata ini untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi kurikulum Adiwiyata berfokus pada lingkungan ya, seperti itu. Nah, prinsip-prinsip program Adiwiyata ini ada dua, partisipatif. Yang pertama, itu komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran. Lalu yang kedua adalah berkelanjutan. Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus-menerus secara komprehensif. Nah, itu dia apa yang saya pahami mengenai kurikulum Adiwiyata. Nah, perbedaan kurikulum Adiwiyata dengan yang lain adalah seperti itu di situnya. Itu dia jawaban dari 10 soal UAS berdasarkan pemahaman saya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak sekali tutur kata yang salah dan mungkin jawaban kurang tepat. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.